Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Tema renungan saat ini adalah menjaga hati di tengah antrian hidup. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kemacetan bukanlah pemandangan baru di Jakarta. Hampir setiap pagi, siang dan sore, di jalan-jalan tertentu, kendaraan berlapis-lapis dan tersendat. Banyak orang harus berangkat 2 jam lebih awal agar tidak terlambat tiba di tempat tujuan. Di tengah antrian kendaraan itu, sikap hati setiap orang berbeda-beda. Ada yang marah-marah dan mengomel, ada yang panik karena takut terlambat, ada yang santai sambil mendengarkan musik, bahkan ada yang berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Ketika sampai di tempat tujuan, suasana hati mereka pun terbawa. Mereka yang penuh kemarahan dan kepanikan cenderung melanjutkan suasana hati itu di rumah, sehingga rumah pun menjadi tidak nyaman. Sebaliknya mereka yang memilih untuk tenang, bersyukur, mendengarkan musik rohani atau berdoa, biasanya sampai di rumah dengan hati yang lebih damai. Sukacita dan ketenangan itu menular kepada anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sesungguhnya bukan hanya kendaraan yang sedang mengantri di tengah kemacetan. Tanpa kita sadari, hidup kita masing-masing sedang mengantri untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Cepat atau lambat, satu persatu kita akan dipanggil pulang. Pertanyaannya, bagaimana kondisi hati kita selama berada di dalam antrian hidup ini? Apakah hati kita dipenuhi ketakutan, kemarahan, hawa nafsu, kenajisan, dan kesenangan dosa? Ataukah hati kita dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan? Dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 mengingatkan bahwa kita boleh bersukaria, terutama di masa muda. Tuhan tidak anti sukacita. Dia tidak melarang kita tertawa, menikmati persahabatan, atau merayakan keberhasilan. Namun di tengah sukacita itu kita diingatkan, ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya, setiap pilihan, langkah, dan keputusan yang kita ambil di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bayangkan jika antrian manusia yang akan kembali ke rumah Bapa bisa terlihat seperti antrian panjang di terminal atau halte Transjakarta.
Kira-kira di barisan berapakah kita sekarang? Kalau dihitung dengan hari, berapa hari lagikah kita punya kesempatan untuk memperbaiki hati dan hidup kita? Kita tidak tahu. Justru karena tidak tahu, kita diajak untuk berjaga-jaga dan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mempersiapkan diri, baik jasmani maupun rohani. Jauhkan diri dari hal-hal yang mencemarkan hati. Pakailah masa muda, tenaga, waktu, dan kesempatan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama, sehingga ketika tiba giliran kita dipanggil pulang, kita tidak datang dengan ketakutan, tetapi dengan hati yang siap, dan kita dapat melihat senyum Bapa yang penuh kasih menyambut kita di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau selama ini banyak waktu kami sia-siakan, kami melakukan hal-hal yang mengecewakan hati-Mu dan melukai hati orang lain, ampunilah kami ya Tuhan. Mulai hari ini, ajarlah kami untuk memanfaatkan sisa umur kami untuk berbuat banyak kebaikan dan hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah apapun yang kami perbuat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Berikan pengharapan, tolonglah berikan kesembuhan kepada mereka yang merindukan pertolongan Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.